Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Saya dapat Gus Hotman Paris. Bisa ya, langsung Sekarang Islam resmi saya dikasih. Iya. Boleh dipanggil Gus, boleh? Gus itu biasanya sebutan untuk anak kiai. Kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Nggak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang. Kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah? Saya bilang, ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang. Ajdaduna minas solihin, wanahna minal fasikin, wanahna minal mujrimin. Ajdaduna minal ulama, wanahna minal juhala. Wa kaifa natafakhar bi ajdadina? Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa, karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat. Dengan alasan yang sama, begitu. Jadi bukan hanya PWI LS, namun saat ini kan hanya PWI LS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum, nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWI LS. Terkait baru-baru ini viral di media sosial, seorang Kiai Banten tantang Bin Smith karena ini. Jago naik si Bahar nih ya. Ini perlu diketahui oleh si Bahar ya. Bahar, kalau lo turun, insya Allah diduga oleh saya ngegamus Said Gori, nih gua Yusuf akan turun menghadapi lo. Jangankan lo 100 lo gua hadapi. Keterlaluan lo ya. Ini sudah keterlaluan lo, sok jago lo ya. Yusuf Banten tantang duel Bahar Bin Smith. Dulu pernah minta uang sama malaikat Jibril. Baru-baru ini nama Yusuf Al-Mubarak atau biasa dikenal Abah Yusuf menjadi perbincangan usai melontarkan tantangan duel pada Bahar Bin Smith, dikutip dari tayangan YouTube Gus Aziz. Pria asal Banten itu mengaku kesal usai membaca pesan berantai aplikasi yang diduga tulisan Habib Bahar. Assalamualaikum Bahar. Ente Muslim, kita Tentara Nasional Indonesia, banyak yang Muslim juga. Jangan kamu memprovokasi orang Muslim se-Indonesia. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami. Maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak? Matamu kamu lihat. Kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah
cari sama tentara nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Jangan cuma kau berani ngebukin tukang ojek, santri, jelas. Saya mau memberikan edukasi dulu kepada salah satu LSM yang telah datang ke KPK dengan maksud untuk melaporkan Gubernur Aing, gitu ya. Berarti kalau datang ke KPK berarti ini berhubungan dengan yang namanya Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi begini teman-teman hukum sekalian. Karena ini Gubernur Aing adalah seorang pejabat, tentunya ini berhubungan dengan pasal 3 di Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana LSM ini menyebutkan Gubernur Aing sudah menyalahgunakan wewenang. Karena Gubernur Aing set gitu ya, tanpa harus koordinasi dulu, harus pengesahan dulu segala macam gitu, tetek bengek yang berhubungan dengan administratif. Tentunya yang mereka sebutkan dalam hal pelanggaran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini berhubungan dengan pasal 3 gitu ya. Sebagai orang hukum, sebagai praktisi, kita harus jujur menyampaikan ke masyarakat gitu ya, tentang substansi daripada pasal ini. Pasal 3 begini isinya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 3 disebutkan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, substansi daripada pasal 3 ini adalah menyalahgunakan wewenang, tapi di situ ada yang disebut dalam hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, gitu ya. Ada keuangan negara di sini, perekonomian negara yang dirugikan. Kalau kita kaji pasal 3 ini, teman-teman hukum sekalian ya, di pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebenarnya kalau dipahami ya, kalau LSM ini memahami daripada inti deliknya ini, inti delik daripada pasal 3 ini bestandelen van het deliknya, kalau LSM ini memahami bahwasanya yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, gini, mungkin teman-teman kita di LSM ini tidak membaca dengan teliti undang-undang ini. Mereka hanya pokoknya karena Gubernur Aing sudah tidak ada koordinasi lagi, akhirnya dianggap sudah penyalahan wewenang gitu ya. Jadi substansi di pasal 3 ini ya adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi. Apakah dalam hal ini Gubernur Aing sudah memperkaya diri sendiri? Apakah sudah merugikan keuangan negara? Apakah sudah merugikan perekonomian negara? Faktanya sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, perekonomian Jawa Barat meningkat. Ya, coba dicek ya, dicek, di searching lah minimal gitu ya. Teman-teman yang di LSM yang melaporkan Gubernur Aing ke KPK, coba di searching. Sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, ekonomi Jawa Barat turun atau naik? Naik gitu. Jadi kalau Anda menuduh Gubernur Aing melanggar undang-undang tindak pidana korupsi hanya karena Anda anggap tidak koordinasi dengan Anda, tidak koordinasi dengan yang lainnya, Anda itu salah memahami substansi daripada apa yang diamanatkan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu ya buat LSM yang sudah datang ke KPK mau melaporkan Gubernur Aing,
Kalau nanti tidak terbukti bahwasanya Gubernur Aing sudah melanggar ketentuan dalam pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, apakah Anda dengan gentleman, dengan logo minta maaf kepada Gubernur Aing, kepada Bapak Aing, kepada masyarakat Jawa Barat, kepada masyarakat Indonesia, supaya tidak menimbulkan kekisruhan, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan membuat narasi, menggiring opini seolah-olah Gubernur Aing sudah melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal jelas di pasal itu substansinya Anda yang tidak memahami. Terima kasih, selamat malam. Semoga teman-teman saya yang datang ke KPK dicerdaskan. Salam dari kita.